Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Betty Retnaning Tias, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1 ini, saya merasa menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih perlu banyak perbaikan dan muncul motivasi dalam diri saya untuk melakukan perubahan. Saya dapat menerima bahwa murid itu terlahir istimewa dengan kodratnya masing-masing. Saya juga menyadari bahwa dulu saya lebih dominan menguasai pembelajaran di dalam kelas. Anak saya tuntut untuk diam dan mendengarkan semua materi yang saya berikan dan tidak terlalu memperhatikan karakteristik murid. Saya menemukan ide-ide untuk mengimplementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas dan lingkungan sekolah. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bahkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro memberi pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pembelajaran dan hanya berfokus pada ketuntasan penilaian, namun lebih penting menuntun pembelajaran dan memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Saya sangat senang dan tambah bersemangat, termotivasi melakukan perubahan yang lebih baik ketika melihat antusias murid mengikuti pembelajaran. Saya menyadari juga bahwa pendidik adalah seorang motivator dan fasilitator untuk peserta didiknya. Ide-ide yang muncul saat melakukan perubahan dalam diri saya yaitu merancang dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, memberi kebebasan dan menuntun murid untuk menggali dan mengembangkan bakat dan potensinya, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti yang berkelanjutan, mengubah metode pembelajaran yang dulunya lebih berpusat pada guru atau teacher-centered learning menjadi pembelajaran berpusat pada murid, student-centered learning, menerapkan nilai-nilai mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Sebelum melakukan praktik baik aksi nyata, yang terlebih dahulu saya lakukan yaitu melakukan persiapan dan perencanaan, konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian diskusi kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Perencanaan yang selanjutnya yaitu saya membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya melakukan pembelajaran yang unik dan menyenangkan. Tahap pelaksanaan. Kegiatan pembiasaan, karakter dan budi pekerti. 5S. Saat anak datang dan pulang sekolah. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kegiatan Jumat berkah, Jumat bersih, dan Jumat sehat. Kegiatan-kegiatan di luar kelas setiap pagi hari. Upacara bendera setiap hari Senin dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air dan disiplin kepada anak-anak. Berbaris sebelum masuk kelas. Kemudian belajar di luar kelas, lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga anak terbiasa bebas mengeksplorasi pengetahuannya secara langsung di alam sekitar. Sebelum memasuki ruang kelas, murid-murid saya ajak melakukan morning greetings sebagai sapaan selamat pagi dengan tujuan sebagai penyemangat anak-anak saat belajar di dalam kelas. Kemudian
saya melakukan kegiatan apersepsi sebelum memulai pembelajaran. Apersepsi yang pertama yaitu berdoa bersama dipimpin oleh murid secara bergantian. Selanjutnya, absensi atau memeriksa kehadiran murid dan menanyakan kabar atau keadaan murid. Kemudian bernyanyi bersama. Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk materi yang lalu dan mengkaitkannya dengan materi yang akan dibahas. Memasuki kegiatan pembelajaran yang unik dan menyenangkan, anak-anak saya ajak melakukan ice breaking, misalnya gerak dan lagu bersama-sama. Pembelajaran yang berpihak pada murid membuat kesepakatan kelas, membangun komitmen bersama murid dalam pelaksanaan pembelajaran, mendengarkan setiap murid yang berpendapat dan meresponnya, memberikan kebebasan bagi murid untuk memilih gaya belajar seperti di meja atau di lantai, individu atau kelompok. Anak-anak di dalam kelas saya bebaskan untuk bereksplorasi sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Anak belajar sesuai kodrat zaman. Contoh, memfasilitasi peserta didik belajar dengan menggunakan teknologi abad 21 sesuai minat dan bakatnya. Setelah menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid, saya merasakan ada perubahan yang sangat signifikan dari anak-anak. Anak-anak terlihat ceria dan tidak ada yang sering menangis lagi. Mereka sangat bersemangat dan antusias dalam belajar, di dalam maupun di luar kelas. Hal ini membuat saya sangat senang dan termotivasi untuk terus melakukan inovasi kreatif dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Susilati, salah satu guru TK Negeri Pembina Pati. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Betty Retnani Tias yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pembelajaran digunakan Ibu Betty sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani. Saya melihat sendiri dalam 2 minggu ini pembelajaran yang digunakan Ibu Betty sudah berpusat pada anak, dan hasilnya anak sangat senang juga cepat mengerti. Sukses terus untuk Ibu Betty dan program Ibu Penggerak Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Agnes. Saya senang belajar dengan tim belajar berputar dan seru tim. Terima kasih. Saya Dewi. Sampai jumpa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.